Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you? Ketemu lagi dengan teacher. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Simak baik-baik videonya ya. Kita akan belajar faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Menentukan FPB dari dua bilangan, kalian bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan pohon faktor. Tabel dan pohon faktor sebelumnya teacher sudah pernah mengajarkan, diingat lagi baik-baik ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan EPB dari 25 dan 45. Nah, teacher akan mengajarkan cara paling cepat itu menggunakan tabel, bisa juga menggunakan faktor ya. Yang pertama teacher ajarkan menggunakan tabel. Nah, ini adalah tabel ya. Nah, ini di sini ada 25 dan 45. Kita tulis di sini 25 dan 45. Kemudian beri garis seperti yang sudah teacher ajarkan ya. Kalau kemarin kan hanya satu bilangan dan ini dua bilangan ya. Sekarang kita cari bilangan prima yang bisa membagi 25 dan 45 ya. Mulai dari bilangan prima paling kecil ya, tapi kalau misalkan kalian bisa lebih cepat dengan bilangan yang lebih besar, primanya boleh seperti ini ya. Teacher ambilnya yang paling cepat dulu karena teacher ingat 25 dan 45 ini sama-sama bisa dibagi 5. Jadi teacher tulis 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Tulis di sini 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima yang 5 ini, maka angka 5 yang ini dilingkari ya, dilingkari. Kemudian dilanjut lagi, 5 dibagi berapa dengan bilangan prima? Ada yang bisa membagi keduanya? Tidak. Kalau tidak ada yang keduanya, boleh salah satunya dulu ya. Misalkan ini 5 dengan 9, tidak ada yang bisa membagi dengan bilangan yang sama lagi. Ya, boleh kalau teacher pakainya 5 ya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 9 karena tidak bisa dibagi 5, maka hasilnya tetap atau nilainya tetap ya. Kemudian 5-nya tidak dilingkari. Kenapa tidak dilingkari? Karena hanya bisa membagi satu bilangan saja. Yang bisa dilingkari atau yang dilingkari itu adalah yang bilangan primanya dapat membagi semua bilangannya. Oke, paham ya? Jadi di sini kenapa 5-nya tidak dilingkari? Karena dia hanya bisa membagi bilangan 5, tidak bisa membagi bilangan 9. Karena sini sudah 1, kemudian kita lanjutkan 9. Bilangan prima yang bisa membagi 9 berapa? Yaitu 3 ya. Nah, kemudian 1 dibagi 3 karena dia sudah 1, langsung tulis saja, tidak usah dibagi lagi ya. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Nah, ini belum 1 nih, pokoknya kalau menggunakan tabel nilainya harus sampai 1 semuanya ya. Nah, kemudian tidak dilingkari 3-nya karena 3 hanya bisa membagi 9 saja ya. Oke, sudah hasilnya 3 ditulis di sini. Lalu biar jadi 1 dibagi berapa? Dibagi 3 lagi. Satunya tulis lagi di bawahnya. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Maka FPB-nya, nah menentukan FPB dengan menggunakan tabel itu kalian cukup melihat bilangan prima yang menjadi pembaginya yang dilingkari. Mana yang dilingkari? Ya, yang dilingkari adalah 5. Berarti FPB sama dengan 5.
Bagaimana teacher kalau misalkan yang dilingkarinya ada 2? Nah, berarti kalau misalkan bilangan yang dilingkarinya lebih dari 1, berarti kalian harus mengalihkan bilangan tersebut. Ya, ini menggunakan tabel. Kalau menurut teacher, menggunakan tabel lebih mudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan pohon faktor? Teacher beri contohnya dengan soal yang sama ya. Menggunakan pohon faktor. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Sebenarnya ini bisa dibagi 5 lagi, nanti hasilnya adalah 1. Tetap saja yaitu hasilnya nanti seperti ini ya, 5 ini 1. Jadi nanti yang diambil ini saja, 5 sama 5 yang ini. Ya, jadinya 25 sama dengan 5 kali 5 atau ditulisnya 5 pangkat 2 ya. Kemudian yang 45 dibagi berapa? Bagi 5. Bisa nggak? Boleh nggak teacher dibagi 3 dulu? Boleh ya. Mau kalian bagi 3 dulu boleh, kalian bagi 5 dulu juga boleh, asalkan dibagi dengan bilangan prima ya. Ingat-ingat bilangan prima apa saja ya. Yuk dibuka lagi bukunya. Minggu sebelumnya teacher sudah menjelaskan bilangan prima itu yang bagaimana. Oke. Nah, ini juga sama nih, 3. Nah, di sini bisa tulis 3 hasilnya 1. Jadi 5 3 tulisnya 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Kenapa pangkat 2 teacher? Karena 3-nya ada 2 dikalikannya ya. Bukan 3 kali 2, tapi artinya 3 kali 3. Ya. Nah, sekarang kita menentukan FPB-nya. Ya, menentukan FPB-nya lihat yang ini nih. Nah, kalau menentukan FPB harus cari bilangan yang sama. Di faktorisasi 25 ada, di faktorisasi 9 ada. Kita lihat angka 3. Ya, faktorisasinya. Di 25 ada tidak faktorisasi 3? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, tidak. Kemudian 5. 5 di 25 ada? Oh, ada. Nah, kalau sudah 2 begini bagaimana? Kita ambil yang menjadi pangkat terkecilnya. Ya, nah ini sebenarnya 5 ini artinya 5 pangkat 1 ya. Nah, berarti mana yang diambil? 5 pangkat 2 atau 5? Yang paling kecil adalah 5. Jadi FPB-nya sama dengan 5. Oke, paham sampai sini ya? Contoh berikutnya. Nah, ini FPB-nya itu bilangannya ada 3 ya. Ada 45, 65, dan 100. Bagaimana caranya? Caranya sama ya. Kalau kalian menggunakan tabel sebenarnya lebih mudah ya. Nah, kalian tinggal tulis di sini 45, di sini 65, di sini 100 ya. Nah, kira-kira dibagi berapa? Bagi 2 bisa tidak? Kita mulai dengan bilangan prima paling kecil. Kita mulai dengan bilangan prima paling kecil ya. Berapa? 2. 45 bisa dibagi 2? Tidak. Berarti kalau tidak bisa tetap. 65 bisa dibagi 2? Tidak bisa, berarti tetap juga. Kemudian 100 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 50. Dilingkari tidak duanya? Tidak, karena hanya bisa membagi satu bilangan. Oke, kita lanjut. Bagi 2 lagi bisa? Bisa. 45 tidak bisa, tulis tetap. 65 juga tidak bisa, tulis tetap. 50 bisa dibagi 2? Bisa. 25. Kemudian ada lagi tidak yang bisa membagi? Nah, kita coba dibagi berapa ya? Oh, dibagi 3. 45 bisa dibagi 3? Ya, 45 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 15. 65 bisa dibagi 3? Tidak bisa, berarti tetap. 25 tidak bisa juga, berarti tetap juga. Nah, belum ada yang dilingkari ya. Karena apa? Karena belum bisa membagi semua bilangannya. Oke.
Oke, kita bagi berapa lagi nih? Oh, coba kita bagi 3 lagi. 15 bagi 3 hasilnya 5. 65 dibagi 3 hasilnya berapa? Tidak bisa, berarti tetap. 25 juga tetap. Lanjut. Nah, digaris lagi. Kita bagi berapa ya? Oh, coba kita bagi 5 nih. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 65 dibagi 5 hasilnya berapa? 65 bagi 5 hasilnya adalah 13. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Oh, ternyata berubah semua. Bisa membagi semuanya berarti dilingkari. Ingat, harus sampai 1 hasilnya. Nah, kemudian ini tetap kita bagi berapa lagi? Oh, kita bagi 5. 1, 13, 5. Nah, ini belum berubah nih. Ya. Oke, 13 bagi berapa ya? Oke, karena 13 adalah bilangan prima. Oh, ini maaf ya. Ini harusnya 1. Karena 13 adalah bilangan prima, maka kita bagi dengan 13. 1, 1, 1. Nah, sudah 1 semua, berarti FPB-nya adalah yang dilingkari berapa? Ya, yang dilingkari hanya 5, berarti FPB-nya adalah 5. Paham ya? Itu menentukan KPK dari 2 bilangan. Nah, di sini kita juga sama menggunakan tabel dan menggunakan pohon faktor ya. Contohnya langsung ya ke contoh, tentukan KPK dari bilangan 3 dan 9. Oke, kalian perhatikan tabelnya. Di sini ada teacher tulis 3 dan tulis angka 9. Kita bagi dengan bilangan prima. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Oke, karena bisa membagi keduanya, kalian lingkari. Setelah itu, nah, ini kan masih belum jadi 1 nih. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lainnya. Berapa? Bagi 3. Nah, ini 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, yang ini ditulis ya, satunya di sini. Tulis 1. Ini 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Maka KPK-nya adalah, nah, kalau tadi FPB itu yang dilingkari, kalau KPK itu semua bilangan pembaginya ditulis, ya. Semua bilangan pembaginya ditulis. Nah, ini 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? 3-nya ada 2 atau artinya 3 kali 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9. Oke, itu menggunakan tabel. Kalau menggunakan pohon faktor, 3-nya dibagi 3, hasilnya adalah 1. Kita ambil 3 ya, 3 di sini. Kemudian 9. 9-nya itu dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 1. Ya, nah ini berarti yang diambil 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Sudah ditulis di sini. Kemudian KPK, tulis semua bilangan yang ada di angka 3 atau di kelipatan 3 dan ada di kelipatan 9. Kalau ada yang sama, ambil pangkat terbesarnya ya. Pangkat terbesar. Ingat tadi kalau FPB mah pangkat terkecil. Kalau KPK itu pangkat terbesar yang diambil. Ya, jika ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, ditulis ya. Nah, ini karena ini sama-sama 3, kita ambil pangkat tertingginya, yaitu 3 pangkat 2. Sama dengan berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sama dengan 9. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu KPK dari bilangan 20 dan 24 ya. Nah, kita menggunakan tabel dulu ya, yang pertama ya. Nah, ini kita lihat ya. Sudah ditulis sama teacher 20 dan 24 ya. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil dulu berapa? Ya, dibagi 2. 20 bagi 2, 10.
10. 24 bagi 2. Berapa 24 bagi 2? 12. Karena bisa membagi keduanya, maka dilingkari. Lanjut. Bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Bagi 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Karena bisa membagi keduanya, dilingkari lagi. Nah, bagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2. Tulis 5. Karena tidak bisa dibagi 2, maka ditulis 5. 6 bagi 2, 3. Masih bisa dibagi, belum jadi 1. Bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. Oke, kita bagi lagi biar jadi 1 5-nya. Berapa? Bagi 5. 5 bagi 5, 1. Karena ini sudah 1 berarti jadinya tetap. Maka KPK-nya sama dengan, ingat kata teacher, kalau KPK tulis semua bilangannya. Kalau FPB itu yang dilingkari saja, ya. Oke, kita lihat di sini. 2. 2-nya ada berapa? Ada 3. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kita hitung hasilnya berapa ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Kemudian, nah kita kalikan 3 kali 5-nya. 3 kali 5, 15. Ini hasilnya adalah 8. 8 kali 15 berapa? Hasilnya adalah 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Oke. Sekarang kita coba yang menggunakan pohon faktor ya. Coba dengan pohon faktor. Kita coba pohon faktor dari 20. 20 bagi 2, hasilnya adalah 10. Bagi berapa lagi? 2, hasilnya adalah 5. Bagi berapa lagi? Bagi 5, hasilnya adalah 1. Ya. Ini lingkari, dilingkari. Kita yang ambil 24-nya lagi. 24 bagi berapa? Bagi 2, hasilnya adalah 12. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 6. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Bagi 3 lagi hasilnya adalah 1. Tulis 2, 2, 2, 3. Nah, kita tulis di sini ya. 20 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. 24. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, maka KPK-nya sama dengan, ingat kata teacher ya, kalau menggunakan pohon faktor, tulis semua faktorisasinya yang ada angkanya nih, ada 2, ada 5, ada 3 ya. Kalau ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Contohnya ini 2, nih kita ada yang sama nih, oh 2. Berarti kita ambil 2, tapi pangkat terbesarnya berapa? 3 dikali. Nah, 3 dikali 5. Kita hitung hasilnya. 2 pangkat 3 itu 8. 3 kali 5, 15. 15 kali 8 hasilnya adalah 120. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Kalau menurut teacher sih yang lebih mudah itu yang menggunakan tabel ya. Ya, terserah kalian mana yang lebih mudah. Boleh kalian pakai tabel, boleh pakai pohon faktor. Yang terpenting kalian bisa. Oke? Jika soalnya yang ditanyakan langsung 2 nih, tentukan EPB dan KPK dari bilangan 24 dan 36. Ya, kita bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan pohon faktor. Teacher kasih yang tabel dulu ya. Yo, diperhatikan. Di sini ada 24 dan 36. 24 bagi 2 hasilnya 12. 36 bisa juga dibagi 2 hasilnya adalah
18. Karena bisa membagi keduanya, maka dilingkari. Setelah itu 12 dibagi 2, hasilnya 6. 18 bagi 2, hasilnya 9. Karena bisa membagi keduanya, maka dilingkari bilangan primanya. Selanjutnya 6 dibagi 2, hasilnya 3. 9 bagi 2, karena tidak bisa maka maka nilainya tetap ya. Oke, kemudian ini tidak dilingkari karena hanya bisa membagi satu bilangan saja. Oke, kita bagi lagi. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Oh, berarti bisa membagi keduanya. Kita lingkari ya. Kemudian 1, karena sudah jadi 1. Nah, ini 3, kita bagi dengan 3 lagi ya. Ini sudah menjadi 1, tulis saja langsung 1. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, FPB adalah yang dilingkari, berarti adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi FPB-nya adalah 12. KPK-nya kita tulis semua bilangan yang ada di sini ya. KPK-nya kita tulis 2-nya ada berapa? Ada 3. Dikali 3-nya ada berapa? Ada 2. Oke. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 itu 9 ya. Berarti di sini 8 kali 9. Berapa 8 kali 9? Ya, 72. KPK-nya adalah 72. Nah, ini menggunakan tabel ya. Coba sekarang kita pakainya yang pohon faktor. Kita cari pohon faktor dari 24 dulu. Bagi 2, 12. Bagi 2 lagi, 6. Bagi 2 lagi, 3. Bagi 3, hasilnya 1. Lingkari. Kalau yang ini, bagi 2 hasilnya 18. Bagi 2, 9. Bagi 3 hasilnya 3. Bagi 3 lagi hasilnya 1. Lingkari. Kita tulis ini ya. Faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3. 36. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, maka FPB-nya, ingat, kalau FPB kita cari bilangan yang sama dan yang pangkatnya paling kecil. Nah, ini 2 nih sama nih, tapi kita ambil pangkat terkecil berapa? Yaitu 2 pangkat 2 dikali, ini ada yang sama lagi nih, 3 dengan 3 pangkat 2. Mana yang paling kecil? Paling kecil adalah 3. Kalau sudah, tinggal dihitung. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, ini FPB-nya. Sekarang KPK. KPK-nya berapa nih ya? KPK-nya kita lihat bilangannya, tulis semua bilangan ya. Kalau ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Ini ada yang sama, berarti pangkat terbesarnya yaitu 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kita hitung. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 4. Kali 2 lagi 8 ya. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, hasilnya sama tidak? Tuh. Ya. Mana yang lebih mudah? Ya. Oke, kalau kalian sudah menyimak,
pembelajaran kali ini. Teacher harap kalian lebih paham lagi ya, bisa diulang-ulang videonya ya. Baik anak-anak, ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Salin soalnya di buku tulis dan cara mengerjakannya adalah seperti yang sudah teacher contohkan ya. Kalian gunakan dengan tabel atau dengan pohon faktor ya. Jadi kalian harus tulis caranya di buku tulis. Ingat, jangan jawabannya saja. Caranya boleh dengan pohon faktor, boleh dengan tabel. Mana yang lebih mudah kalian gunakan. Sekian dari teacher untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.